Presiden Joko Widodo mencetak sebuah rekor baru. Jokowi menjadi presiden pertama dalam sejarah yang sudah 7 kali mengutak-atik harga BBM hanya dalam 1,5 tahun menjabat sebagai presiden. Lantas seperti apa tren harga BBM di tangan Jokowi? Apa dampak terbesar bagi ekonomi masyarakat? BBM turun, siapa untung? Saya akan ulas lebih lengkap untuk Anda. Kita mulai terlebih dahulu dari data berikut ini. Ini adalah penurunan harga yang ditentukan oleh pemerintah yang mulai efektif pada 1 April 2016 mendatang. Dan kita lihat ini adalah masing-masing penurunannya ini untuk wilayah Jawa, Madura, dan juga Bali. Jadi untuk kali ini ada perbedaan. Tidak sama untuk seluruh wilayah Indonesia. Jadi ada Jawa, Bali, dan juga Madura. Ini adalah penurunan harganya. Dari sebelumnya untuk solar mencapai Rp5.750 per liter, maka akan ada penurunan sebesar Rp500 per liter menjadi Rp5.250. Sementara untuk premium dari Rp7.050 menjadi Rp6.550. Dan sekali lagi saya informasikan bahwa ini hanya untuk wilayah Jawa, Madura, dan juga Bali. Wilayah ini juga merupakan wilayah krusial karena di sini adalah yang menopang pembangunan ataupun juga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nadi ekonomi ada di wilayah ini, maka penurunan yang sangat signifikan Rp500 per liter pasti akan sangat mempengaruhi bagaimana roda ekonomi ke depan. Selanjutnya saya akan bergeser untuk mengetahui data harga BBM untuk luar Jawa, Madura, dan Bali. Menurut saya ini menarik mengapa ada perbedaan antara Jawa, Madura, dan Bali juga wilayah di luar hal tersebut. Karena ternyata jauh lebih besar penurunannya untuk wilayah di luar Jawa, Madura, dan Bali. Anda bisa lihat perbedaannya sekitar Rp100 per liter. Kita mulai dari solar sendiri. Dari Rp5.650 turun menjadi Rp5.150. Untuk wilayah Jawa, Madura, Bali tadi Rp5.250. Jadi Rp100 lebih murah di luar wilayah Jawa, Madura, dan Bali. Sementara untuk premium Rp6.950 turun menjadi Rp6.450. Semangatnya, saya menduga semangatnya adalah untuk melakukan sedikit pemerataan ekonomi melalui harga BBM. Karena harga BBM yang menurun pasti akan sangat mempengaruhi sektor real, utamanya di tengah masyarakat, apalagi masyarakat di luar Jawa, Madura, dan juga Bali. Mungkin hal tersebut bisa mempengaruhi, tapi saya ajak Anda untuk melihat data selanjutnya. Ini adalah tren harga BBM yang mengalami penurunan dan kita lihat ini adalah untuk jenis premium. Mengapa tadi saya sebutkan di awal bahwa ini merupakan salah satu rekor baru Jokowi? Karena 7 kali dalam 1,5 tahun mengutak-atik harga BBM karena memang sudah melepasnya ke harga pasar. Maka begitu harga pasar naik, harga juga ikut naik. Begitu harga minyak mengalami penurunan, maka kita juga harus melakukan penurunan. Saya lihat ini adalah era SBY terakhir, harga premium ada di Rp6.500 per liter. Dan ini adalah awal mula ketika Jokowi menjabat. Kita lihat menjadi Rp8.500 per liter. Ini adalah awal mula dan tren ini menunjukkan berapa kali Jokowi mengutak-ngatik harga BBM. Rp8.500, harga minyak turun, maka turun lagi menjadi Rp7.600, semakin turun ke Rp6.600, sempat naik Rp200 dan kemudian saat ini kita berada di Rp6.450 per liter. 7 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali penurunannya dan ini rekor baru Presiden Indonesia sepanjang sejarah. Ya memang tidak menjadi hal wajar juga karena memang sudah melepasnya ke harga pasar. Kita dari premium, saya akan membawa Anda untuk melihat data selanjutnya. Ini adalah solar. Bagaimana penurunan solar juga mengikuti bagaimana pergerakan premium dan ini 7.500 18 November ketika Jokowi pertama kali melakukan kenaikan harga BBM utamanya solar yaitu di Rp5.500 menjadi Rp7.500 dan trennya terus mengalami penurunan. Saya akan bawa Anda mengapa 7 kali penurunan bisa dilakukan Jokowi. Apa yang menjadi dasar pemerintahan Jokowi bisa menurunkan harga BBM tersebut dan ini saya menambah satu variabel yaitu minyak tanah. Kita lihat bagaimana minyak tanah juga relatif stagnan sesungguhnya. Kita lihat ini adalah yang berwarna peach. Relatif stagnan untuk harga minyak tanah. Dan kemudian kita lihat juga sudah ada pergeseran dari minyak tanah ke gas. Mungkin itu juga mengakibatkan mengapa minyak tanah kali ini dalam penurunan per 1 April tidak mengalami penurunan. Sementara yang lain trennya mengalami penurunan. Dan hal tersebut dasarnya adalah yang akan saya jelaskan kepada Anda berikut. Ini adalah tren harga minyak dunia. Jadi 2 hal sesungguhnya akan mempengaruhi keputusan pemerintah untuk menurunkan harga BBM. Yang pertama adalah tren harga minyak dunia dan yang kedua adalah nanti saya akan ulas yaitu mengenai tren pergerakan kurs mata uang rupiah terhadap dolar Amerika. Karena kita membeli bahan bakar tersebut dalam dolar Amerika itu akan sangat mempengaruhi. Kita lihat tren untuk harga minyak ini adalah setahun terakhir. Kita lihat trennya terus mengalami penurunan.
dan sempat paling anjlok kita sempat menyentuh minyak dunia $26 Amerika per barel. Anda bayangkan sangat-sangat rendah, $26 Amerika per barel, dan saat ini kita berada di 38,26 dolar Amerika per barel dan mengalami penurunan lagi hari ini dari yang sempat menyentuh $40 Amerika per barel. Sebagian analis memprediksi rata-rata ada di $35 Amerika per barel sepanjang tahun, dan hal tersebut mempengaruhi mengapa akhirnya Jokowi begitu berani bersama pemerintahannya menurunkan harga BBM. Dan tidak hanya itu, bahkan beberapa analis memprediksi harga BBM saat ini jauh lebih tinggi. Harusnya bisa lebih berani lagi Jokowi untuk menurunkan harga BBM tersebut. Ada di kisaran sekitar Rp4.000 menurut beberapa analis. Selanjutnya selain harga minyak dunia adalah, oke, kita ke selanjutnya. Ini adalah nilai tukar rupiah. Ini juga sangat mempengaruhi karena kita membeli bahan bakar tersebut untuk pembangkit listrik misalnya, ataupun juga ketika kita melakukan importasi minyak mentah, kita membelinya dalam dolar, maka akan sangat mempengaruhi. Tren rupiah sendiri juga kita lihat terhadap dolar Amerika juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Artinya ini adalah rupiah yang mengalami penguatan terhadap dolar Amerika. Kita berada di 13.256 dolar Amerika per barel. Kita sempat sangat melemah pada titik ini, namun kita berhasil menguat. Jadi ini sekali lagi saya jelaskan bahwa ini adalah pergerakan dolar Amerika terhadap rupiah. Jadi tren menurun artinya rupiah yang mengalami penguatan terhadap dolar Amerika. Sehingga dua hal positif ini mempengaruhi pemerintahan Jokowi berani untuk menurunkan harga BBM bersubsidi. Saya akan bawa Anda untuk melihat apa dampaknya bagi saya, bagi Anda, bagi kita semua. Ini adalah dampaknya. Harusnya dengan penurunan harga BBM tersebut, ongkos transportasi pun ikut mengalami penurunan. Meski sampai saat ini dari Kementerian Perhubungan menunjukkan ataupun menyatakan, Ignatius Jonan menyatakan bahwa akan ada penurunan sekitar 3%. Saya tidak bisa mengkalkulasikan kalau ongkos harga Rp1.000, 3%-nya akan sangat kecil, dan apakah itu akan sangat mempengaruhi, apakah Organda ataupun juga Pemda-Pemda akan menyetujui untuk penurunan sebesar 3%. Sangat tidak signifikan sesungguhnya penurunan. Namun yang pasti dari kalkulasi bisnis harusnya itu akan mengalami penurunan untuk biaya transportasi. Selanjutnya apalagi? Yaitu maskapai penerbangan. Aftur juga harusnya mengalami penurunan, dan it's a good time. Bila Anda memutuskan untuk berlibur atau Anda ingin melakukan perjalanan dengan maskapai, harusnya diskon-diskon yang selalu ada Anda lihat di travel-travel itu adalah harga yang sangat wajar. Karena aftur mereka juga mengalami penurunan. Yang menjadi tidak wajar kalau mereka ngotot tidak menurunkan harga karena bahan bakarnya juga sudah mengalami penurunan. Selanjutnya kita lihat adalah tarif dasar listrik. Tarif dasar listrik sudah mengalami penurunan beberapa waktu yang lalu. Nanti kita akan tunggu apakah juga karena pembangkit listrik sendiri kita masih menggunakan batu bara dan minyak, apakah juga akan mengalami penurunan untuk tarif dasar listrik berikutnya. Selanjutnya adalah inflasi, daya beli masyarakat. Apabila misalnya mereka harus mengeluarkan untuk BBM harusnya di 7.000 turun menjadi 6.000, berarti ada disparitas ataupun juga ada space Rp1.000. Artinya ada Rp1.000 yang bisa mereka belanjakan untuk produk-produk ataupun mereka alokasikan misalnya konsumsi, karena kita tahu 54% pertumbuhan ekonomi Indonesia masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Jadi ini pasti akan mempengaruhi karena seiring biasanya trennya ketika menaikkan harga BBM maka akan terjadi inflasi. Ketika menurunkan harga BBM maka akan terjadi deflasi. Kita akan tunggu bagaimana pengaruhnya terhadap daya beli masyarakat, dan yang ingin saya tekankan sekali lagi adalah bahwa masing-masing pemimpin memiliki gaya masing-masing dan juga memiliki kesempatan yang masing-masing punya momentum. Seperti Presiden SBY misalnya yang cenderung konservatif karena memang tidak ada pergolakan harga minyak yang cukup signifikan, dan kita lihat bagaimana Jokowi bisa begitu berfluktuasi mengutak-atik harga BBM bersubsidi. Yang paling kita ingat adalah dengan masing-masing kesempatan tersebut, dengan masing-masing gaya kepemimpinan seorang presiden, kita akan tunggu bagaimana dampaknya bagi ekonomi masyarakat. Apakah justru lebih baik atau sebaliknya? Kita akan tunggu.